Singapura mungkin negara kecil, tapi maskapai penerbangannya adalah cerita lain. Singapore Airlines adalah raksasa. Maskapai ini merupakan salah satu maskapai penerbangan dengan jumlah penumpang terbanyak secara global setiap tahunnya, dan secara konsisten dipilih sebagai maskapai penerbangan terbaik oleh berbagai majalah penerbangan dunia. Terletak di lahan yang begitu kecil, perekonomian Singapura sangat bergantung pada pariwisata, perdagangan internasional, manufaktur, dan retail. Oleh karena itu, untuk mencapai prestasi signifikan seperti yang terlihat saat ini, perkembangan dunia penerbangan selalu menjadi titik fokus yang mendapat dukungan luas dari pemerintah Singapura. Lantas, strategi apa yang dilakukan Singapore Airlines hingga menjadi sehebat saat ini? Dan bagaimana negara ini bangkit dari kehancuran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 khususnya pada industri penerbangan? Pada tahun 1965, Singapura mendeklarasikan kemerdekaan dari negara tetangganya Malaysia. Tuan Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengembangkan Singapura adalah dengan mengubah negara ini menjadi pusat perekonomian, pintu gerbang baru bagi perekonomian berkembang di Asia. Dan bagian penting dari tujuan ini adalah memastikan Singapura memiliki industri penerbangan yang kuat. Sejak awal berdirinya, Singapore Airlines memiliki dua tujuan: terus meningkatkan kualitasnya sambil berusaha meminimalkan biaya sebanyak mungkin. Pengeluaran maskapai penerbangan pada dasarnya dibagi menjadi dua segmen utama, biaya operasional pesawat dan biaya personel. Untuk meminimalkan biaya operasional, Singapore Airlines banyak berinvestasi pada pesawat generasi baru. Pada awalnya, hal ini mungkin tampak lebih mahal dan memerlukan biaya yang lebih tinggi bagi maskapai penerbangan. Namun, menurut Singapore Airlines, pesawat generasi baru lebih hemat bahan bakar dan memiliki lebih sedikit kesalahan teknis, sehingga meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu penerbangan. Hal ini juga memastikan tingkat keterisian kursi yang optimal pada setiap penerbangan, dan tingkat keterisian kursi yang optimal dalam suatu penerbangan dipandang sebagai faktor kunci dalam industri penerbangan. Secara keseluruhan, hal ini memungkinkan Singapore Airlines menghemat lebih banyak uang dibanding dengan mempertahankan armada yang lebih tua, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada upaya penghematan biaya. Armada pesawat Singapore Airlines rata-rata berusia 74 bulan, American Airlines 129,6 bulan, dan British Airways 158 bulan. Meski demikian, Singapore Airlines secara konsisten berhasil mempertahankan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan banyak maskapai penerbangan lainnya sejak tahun 2008. Biaya-biaya ini hanya menyumbang 4% dari total pengeluarannya. Berbeda dengan American Airlines sebesar 4,8% dan United Airlines sebesar 5,9%. Selain itu, kru mereka juga masih sangat muda. Maskapai ini mengutamakan perekrutan lulusan baru dengan gaji rendah. Namun, setelah melalui proses pelatihan intensif selama 4 bulan, para pemuda ini akan menjadi pramugari terampil yang mahir berbahasa asing, mampu berperilaku baik, dan mahir memahami budaya dari berbagai etnis di seluruh dunia. Oleh karena itu, maskapai ini mempertahankan biaya personel yang rendah sepanjang sejarah operasinya. Menurut data tahun 2008, biaya personel Singapore Airlines menyumbang 16,6% dari total pengeluarannya, sedangkan American Airlines menyumbang 30,8% dan British Airways adalah 27,5%. Strategi mereka bekerja sangat efektif setelah pandemi COVID-19. Ketika semua maskapai penerbangan harus memperketat ikat pinggang mereka, sementara biaya rendah membantu Singapura pulih dengan cepat. Pada Mei 2023, rata-rata jumlah volume penumpang maskapai ini telah mencapai 80% dari tahun 2019. Dengan paket subsidi 13 miliar dolar untuk industri penerbangan dari pemerintah Singapura, pada kuartal pertama tahun 2023 saja, Singapore Airlines melaporkan keuntungan sebesar 550 juta dolar. Ini adalah puncak dalam sejarah operasi mereka.